Saya ngakak segede-gedenya dah kalau masuk ke moneter kayak gini nih. Nah, artinya sesungguhnya ada kesalahan mendasar pada pemikiran moneternya. Dia tidak ingin menyelesaikan harga rupiahnya berapa, tapi pada saat yang sama dia bermain di redenominasi yang menunjukkan sesungguhnya kegagalan pembangunan ekonomi. Lalu mereka berpikir membangun persepsi bahwa satu rupiah adalah 1.000 rupiah. Atau dibalik 1.000 rupiah pada hakikatnya 1 rupiah. Walaupun kemudian harga tidak berubah. Ya nanti kalau naik taksi tadinya 6.500, jadi naik pertama 6,5 rupiah, kan nggak berubah katanya. Itu kan permainan persepsi. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bang, sehat. Insyaallah, amin. Setelah madunya diterima. Itu madu khusus itu dari tangan Ustadz Husin langsung itu. Madunya Ya, penuh amin, zikir, amin. sidir. Bang, ini barusan ini urusan zakatnya. Ini negeri memang luar biasa. Kata orang kok negeri kita ini paling sosial di dunia. Ini bencana ini bererot nih, orang pada datang dan terbukti itu. Apalagi zakat. Di 387 miliar naik 1 tahun jadi 500 miliar. Potensi sih masih luar biasa. Apalagi kalau Menteri Keuangan cawe-cawe nanti tentu dengan lembaga zakat dengan ini. Bang Ihsanuddin Nursi lihatnya bagaimana ini antara pengelolaan negara ini? Kok jiran kita Malaysia bisa tuh urusan zakat masuk ke dalam sebuah proses pajak dan lain-lain. Bagaimana Alkisah, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada satu mekanisme yang mengatur hubungan pajak dengan zakat kalau mau dibuat. Yakni ketika orang bisa membuktikan bahwa mereka membayar zakat 2,5% dari harta kekayaan mereka untuk zakat mal. Betul. Dan mereka juga bayar pajak, maka pajak dikurangi zakat itu sudah terhubungkan satu sama lain. Harus. Tapi bukan soal penerimaan zakat dan penerimaan pajaknya yang jadi masalah. Konsepsi dasar dari zakat dan pajak itu berbeda sekali. Kalau dalam pajak, no taxation without representation. Jadi pajak itu berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap para wakil-wakilnya. Ada hubungan antara pembayaran zakat dengan politik. Jadi mereka seperti berkali-kali saya sebut di Rasil, bagaimana kajian di Amerika misalnya tentang mereka tidak percaya dengan pemerintah dan karenanya mereka tidak membayar pajak sebagai bentuk political disobedience, sebagai bentuk pembangkangan politik. Di zakat itu tidak ada istilah no taxation without representation. Karena kalimatnya memang wa mimma razaqnahum yunfiq, dan infakkanlah rezeki yang aku berikan kepadamu. Apalagi balik ke At-Taubah, penerimanya At-Taubah 60, penerimanya jelas sekali. Ada 8 pihak. Fakir miskin, mu'alaf, janda, orang dalam perjalanan, fisabilillah, gitu. Tegas 8. Sementara pada pajak tidak ada penegasan siapa yang terima. Dalam konstruksi bailout misalnya orang kaya menerima pemberian pajak, hasil pajak. Dalam Islam nggak ada orang kaya menerima itu, dilarang untuk menerima itu. Yang kedua yang menarik, amil zakat itu haknya tidak boleh lebih dari 12,5%. Bahkan pihak yang paling terakhir menerima jika ada kelebihan. Jadi konsepnya berbeda sekali antara pajaknya. Tapi bisa dihubungkan jika memang negara mau mengambil manfaat atas pajak. Cuma pendaya gunaannya, di sini balik lagi, harus ke 8 mustahik. Bukan cuma sekedar pada 8 mustahiknya.
Tapi persoalannya apakah pemerintahnya dipercaya atau enggak? Nah, iya. Ujung-ujungnya gitu. Trust. Ujung tadi karena political disobedience itu, political obedience, kepatuhan politik itu, kalau lawan dari political disobedience, itu keseimbangannya dengan political trust atau political distrust, kepercayaan politik atau tidak kepercayaan politik. Kalau disebut sebagai disobedient berarti munculnya distrust. Nah itulah yang saya sebut beberapa waktu lalu di Radio Rasio, beberapa kali juga. Saya sebut sebagai why people don't trust the government di Amerika. Bagaimana mereka melakukan pembangkangan atas pajak. Dan mereka lari dari negaranya sehingga mereka taruh di Tax Haven Island. Muncullah kasus Paradise Papers, Pandora Papers, Panama Papers. Gitu. Itu sebenarnya latar belakang itu karena mereka merasa dikenakan pajak tinggi. Dengan mereka keluar, mereka nggak kena pajak tinggi. Itulah yang disebut negara-negara Skandinavia. Bagaimana mereka dikenakan pajak tinggi untuk orang-orang miskin gitu. Alasannya begitu. Gitu. Dan sementara pajak diimbangi lagi dengan konsep misalnya pengadministrasian yang rapi, dengan prinsip-prinsip keadilan dan ada kewajiban bagi tugas pajak dengan kewajiban-kewajiban tertentu agar mereka bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Pada zakat nggak bisa, karena itu diserahkan sepenuhnya pada yang bersangkutan untuk membayar sendiri dengan jujur atas harta kekayaan mereka punya dengan hitungan tertentu, misalnya 85 gram minimal untuk tersimpan selama 1 tahun. Tak ada pajak nggak ada itu, cuma dihitung dalam jumlah tertentu Anda kena pajak. Orang miskin pun dipajakkan, namanya PPN. Kalau dalam Islam nggak bisa, dalam zakat nggak bisa. Selama dia miskin, dia justru bukan orang yang dikenakan untuk mengeluarkan zakat. Dia wajib menerimanya. Gitu. Itu perbedaan mendasarnya. Nah, lagi-lagi baliknya soal sistem pemerintahan, apakah sistem pemerintahannya bisa dipercaya atau tidak. Jadi kalau Basnas berhasil meningkatkan 327 miliar dengan potensi 300 triliun gitu. Pertanyaan besarnya menjadi, contoh sederhana nih contoh saya. Apakah Basnas sudah menjawab surat Jumaah yang merujuk pada Momohu Haru Rezeki? Apa artinya? Setiap Jumat itu mestinya Basnas hadir di masjid-masjid untuk menjawab persoalan umat. Ini tantangan bagi Basnas. Tantangan bagi Basnas bukan sekedar meningkatkan penerimaan, tapi bagaimana melaksanakan kewajibannya gitu. Saya ngajukan pertanyaan deh misalnya, apakah Basnas sudah melakukan tantangan surat Jumaah yang ujungnya adalah Momohu Haru Rezeki? Apa itu Momohu Haru Rezeki? Ya itu tadi 8 mustahikin terpenuhi, terutama mereka yang kena riba. Berarti nggak Basnas menyelesaikan umat yang terkena riba tapi tidak mampu bayar, sehingga mereka tidak hidup sempoyongan walaupun kelihatannya tegak berdiri, sehingga jalan raya lebih tertib disiplin karena problematiknya umat kena riba semua gitu. Contoh sederhana aja, nggak usah jauh-jauh contohnya. Bebaskan masyarakat ini dari riba, ayo kerjain Basnas, bisa nggak? Gitu. Lawan itu deh, lawan satu. Basnas bertugas untuk membebaskan masyarakat Islam dari riba gitu. Motor menjalankan Al-Baqarah 275, 279, bukan sekedar menjalankan wa mimma razaqnahum yunfiqun pada ayat 3 Al-Baqarah. Tapi bagaimana memenuhi At-Taubah 60 dalam konstruksi 275, 279 gitu. Oh, itu dahsyat. Insyaallah. Lawan itu sistem riba, ayo coba Basnas, bisa nggak? Itu konkret, itu tantangan bagi Basnas paling utama. Bukan sekedar ngajak bicara Dewan Syariah Nasional yang ya saya nggak terus ini kalimatnya nggak enak. Udah. Habis ini ada Dewan Syariah yang bicara juga. Iya nggak enak saya ngomongin. Lanjut. Tapi Bang, ini kita ada lagi kisah lain. Ini banyak berita ini kok redenominasi gitu. Ini kok timbul tenggelam. Iya, ini kok setiap ada digaung-gaungkan lagi, diangkat-angkat. Apa maksudnya ini, Bang? 1000 jadi 1 perak ini. Orang jadi saya ini ada sunring. Yes, bahasa kerennya sunring, potong uang. Tapi kan kata dia nggak sunring, cuman angkanya aja yang dirubah gitu. Apa gimana? Iya, potong value. Beda sama tahun 60-an dulu. Kan sebenarnya cut loss itu. Akuntansi cut loss namanya.
Oh, artinya bahaya dong. Kok diumumkan, digaung-gaungkan? Ini kan harusnya dadakan yang begini kan? Saya pernah ngumumin di Rasil bahwa andai kata kemarin di 20 tidak terkena COVID, di bulan April itu paling lambat Mei, itu sudah terbit undang-undang redenominasi. Saya sudah punya RUU-nya. Saya sudah ada RUU. Kan pernah saya ngomongin di Rasil. Iya. Kan tuh bilang suruh beli emas katanya. Iya. Oke. Coba deh buka lagi rekaman Rasil gitu. Cuma terkena COVID ini. COVID. Bila hikmah. Ya. Mereka tidak melakukan pembahasan. Sekarang mereka merasa pertumbuhan 5% lagi gitu ya. 5,4 katanya. Untuk tahun 2021. Mereka punya peluang lagi untuk itu artinya sesungguhnya mereka ngakuin bangunan perekonomian yang mereka hasilkan itu lemah. Kenapa? Karena ternyata tidak mampu mengimbangkan prinsip nilai tukar relatif. Jadi kan begini ya ngelihatnya. Waduh, ini seru nih. Agak panjang ya sedikit ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Pertanyaan pertama adalah berapa sesungguhnya harga mata uang rupiah? Ya. Nggak bisa jawab. Susah, dulu pakai emas. Pasti nggak bisa jawab. Karena baru ada RUU harga mata uang yang belum mereka tuntaskan. Oh ada tuh RUU mata uang, baru tahu saya. Harga uang. Oh, harga uang. Ada RUU-nya sudah masuk ke Balegnas, tapi belum pernah terdengar terbahas. Kenapa mereka bicara sekarang redenominasi duluan daripada harga rupiah? RUU itu harusnya duluan. Mestinya harga rupiah dulu. Sehingga harga 1 rupiah sama dengan 0,0000 sekian gram gitu. Emas maksudnya. Iya. Kan saya pernah bilang $1 itu dihargai dengan 35 gram emas. Dulu kita menghargai dengan 50 gram, lalu turun dan pernah disamakan. Lalu yang muncul adalah teori harga relatif. Ya ini rupiah dikonversikan dengan dolar. Gitu. Lalu konversikan dengan special drawing rights, karena special drawing rights terdiri atas mata uang dolar, yen, euro money, dengan pound sterling misalnya. Termasuk terakhir dengan yuan, karena yuan rate-nya dalam special drawing rights itu 10,11%. Itu kan harga relatif, teori harga relatif. Di mana posisinya menjadi harga rupiah dengan harga mata uang lain diperdagangkan. Berapa kali itu salahnya sudah? Saya ngakak segede-gedenya deh kalau masuk ke moneter kayak gini nih. Nah, artinya sesungguhnya ada kesalahan mendasar pada pemikiran moneternya. Dia tidak ingin menyelesaikan harga rupiahnya berapa, tapi pada saat yang sama dia bermain di redenominasi yang menunjukkan sesungguhnya kegagalan pembangunan ekonomi. Lalu mereka berpikir membangun persepsi bahwa satu rupiah adalah 1.000 rupiah. Atau dibalik 1.000 rupiah pada hakikatnya 1 rupiah. Walaupun kemudian harga tidak berubah. Ya nanti kalau naik taksi tadinya 6.500, jadi naik pertama 6,5 rupiah, kan nggak berubah katanya. Iya. Itu kan permainan persepsi. Ya persepsi, ya ini nih persepsi. Ya, itu permainan belum persepsi. Lagi Anda tahu nggak relasi persepsi itu nanti ujungnya setelah tadi tidak ada harga rupiah, itu nanti hubungan dengan inflasi dan inflasi. Suku bunga, akhirnya ujungnya ke nilai tukar, itu moneter. Jadi yang namanya moneter adalah nilai tukar berhubungan dengan suku bunga acuan, berhubungan dengan inflasi. Semua permainan itu adalah persepsi. Nah, persepsi apa yang pasti? Islam menjawab. Islam tidak ingin membangun persepsi. Islam jelas dengan model dirham dan dinarnya bahwa nilai tukarnya adalah emas. Jadi kalau kita mau bilang sekarang katakan 100.000 adalah sama dengan 35 gram emas. Bilang itu 100.000 adalah 35 gram emas. Harus kita bilang kayak gitu. Jadi ada alat ukur pastinya. Itulah makanya dalam konstruksi digital currency atau cryptocurrency, saya ngomong bersemangat betul nih. Karena saya ingin mengatakan betapa tertinggal berpikirnya orang Indonesia, tepatnya para pejabat Indonesia. Mereka masuk sekarang Bretton Woods 2.0. Kenapa? Karena basis cryptocurrency atau digital currency itu adalah collateral base-nya dengan underlying taxation-nya yang ujungnya adalah emas. Nah, ketika bicara Bretton Woods 2.0, itu mereka mundur ke belakang bahwa segala sesuatu diukur dengan emas. Nah, Bretton Woods kemudian gagal,
disebabkan oleh kekalahan perang dengan Saudi Arabia, dengan Jazirah Arab dalam posisi embargo minyak, mereka ubah. Tidak lagi punya standar emas, tapi mereka pakai standar dolar, dan kemudian nilai tukar dibebaskan. Itu dulu peristiwa ontak kuda narik mobil zaman dulu itu. Iya. Jadi judulnya. Artinya sesungguhnya ketika sekarang dibalikin lagi dengan Bretton Woods 2.0, 2.0, itu mereka mau kembalikan ke emas. Kenapa? Karena memang ujungnya nanti ketika cryptocurrency atau digital currency, seluruh bank sentral itu mendasarkan dirinya pada emas untuk menunjuk bahwa mereka layak melakukan transaksi proper and comply to transaction because the collateral based and underlying transaction. Gitu loh. Sekarang Indonesia bilang, kita mau mempercepat digital currency. Ya iyalah, digital currency dipercepat, cadangan emas lo berapa? Sementara ini yang namanya Rusia, Cina, dan beberapa negara yang mau masuk dalam digital currency, terus-menerus menumpuk emas. Karena mereka sedang akan bertarung dalam posisi digital currency-nya, karena digital currency suka tidak suka akan berlaku dengan kemajuan teknologi, dan basisnya adalah Anda boleh dipercaya melakukan transaksi karena memang Anda punya kekayaan. Kekayaan diukur. Apaan? Cadangan emasnya sekian, 8.347 ton, misalnya gitu kalau Amerika. Lalu Cina berapa? Oh, Cina sekarang mulai mengubah posisinya. Cadangan emasnya terus dinaikin dari mulai ke surat-surat utang dolarnya terus diubah dengan itu cadangan emas yang Rusia, gitu. Yang sudah di gudang ada emas beneran atau dalam alam sendiri gitu, kayak kita di Papua lagi Hang Hong sekarang ini kan, atau gimana, Bang? Kalau begitu ceritanya dia ada alam sendiri, itu yang saya sebut dulu di tahun 2000 dalam konsep saya di halaman 1 di sebuah media nasional, saya sebut sebagai securitisasi aset. Jadi ada pihak yang melakukan penilaian atas sumber daya alam emas kita, atau sumber daya mineral kita yang setara, yang bisa diukur dengan emas. Lalu dengan pengukuran kekayaan itu, diketahui depositnya berapa, nilai ekonomisnya kayak gimana, diterbitkan suratnya, maka kita punya nilai tukar. Disitulah sesungguhnya sekuritisasi. Jadi konsep cryptocurrency, konsep digital currency, sesungguhnya adalah sekuritisasi yang basisnya adalah sumber daya alam yang diukur berapa besar depositnya, berapa besar kekayaannya. Gitu ngelihatnya. Nah, jadi ketika masuk ke redenominasi, sesungguhnya sebuah kegagalan pembangunan ekonomi. Tapi dimainkan dengan persepsi, kita nggak akan turun kok harga-harga. Iyalah, harga-harga nggak turun. Coba terjemahkan dulu harga uang itu apa. Jadi dalam YouTube saya sebut, uang itu punya mana apa? Apa mana uang? Dalam ilmu ekonomi, uang itu kan untuk menunjukkan kekuatan perekonomian satu bangsa. Jadi apakah satu bangsa itu punya ketahanan perekonomian, punya kekuatan perekonomian, itu diukur dengan mata uangnya. Jadi ketika mata uangnya dipotong, berarti lemah. Gitu logikanya. Ngelihatnya. Nah, kita dari urusan redenominasi ini kita jalan-jalan lagi, Bang. Jangan ngomong dalam negeri dulu lah, agak pusing ini Bang. Kita bicara negeri lain dulu. Ini ada yang nasihatin saya ngomongnya luar negeri aja dulu lah katanya. Tapi ini kita lihat di mana nih, di Turki, Dogan. Sebelumnya juga kan ada pemimpin yang merubah Turki. Ini kan sekuler ya dulu ya. Azan aja pakai bahasa Turki. Yang dibilang jangan pakai bahasa Arab nih, jadi saya ikut-ikutan ada jangan pakai bahasa Arab itu kan. Nah sekarang Turki itu dirubah oleh orang-orang yang benar-benar istiqomah. Kemarin itu mobilnya itu hampir diledakkan. Apakah personal sekali ini Dogan atau sebuah komunitas yang dapat merubah ekonomi Turki dan tentu saja dunia, karena ini pengaruhnya kemana-mana ini Turki. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat fenomena Turki ini, Bang? Erdogan ini menarik ya. Dia kalau cerita orang Indonesia yang ada di sana pada saya, karena dia sudah bertahun-tahun gitu di Turki, Erdogan begitu dicintai oleh masyarakatnya. Kudeta yang dilakukan oleh militer itu digagalkan oleh masyarakat loh. Lalu kemudian Erdogan mengambil keputusan. Masyarakatnya yang menghalang-halangi bagaimana kudeta itu terjadi, kudeta militer. Itu kejadian beberapa tahun lalu. Lalu ketika berhadapan dengan Uni Eropa, di mana Turki diminta menjadi anggota Uni Eropa dan ditolak karena mentah-mentah sikapnya gitu.
Oh, ya Erdogan dengan sederhana aja tetap berhubungan dengan Rusia, membeli S-2000-nya seperti saya cerita minggu lalu gitu. Lalu membangkitkan perekonomiannya. Kalau soal COVID kemarin di Indonesia sampai sedemikian rupa membagi-bagi bansos, ini di sana orang mendapat bansos cuma tunggu di rumah, petugas yang datang sedemikian rupa gitu. Nah, kelemahan Erdogan dalam kajian saya ke teman-teman di sana gitu ada dua. Yang pertama, dia punya utang dalam bentuk mata uang asing, dalam hal ini US dollar. Yang kedua, suku bunga acuannya masih tinggi. Karena itu kemarin, seperti saya sebut, suku bunganya diturunin pelan-pelan. Begitu juga yang namanya nanti pinjaman, itu dikonversikan sedemikian rupa ke dalam mata uang Turki. Nah, bagi Amerika dan bagi Uni Eropa, perilaku Erdogan, apalagi terhadap bagi Israel, ini merupakan tantangan tersendiri karena dia pintu masuk untuk kawasan Uni Eropa ke kawasan Jazirah Arab atau ke kawasan Afrika kan? Iya. Dia menjadi pintu masuk di situ. Saat yang sama konflik misalnya dengan Yunani dalam persoalan kekayaan yang di laut itu, Erdogan tetap bersikap. Jadi yang dimunculkan oleh Erdogan adalah satu kebanggaan menjadi bangsa Turki berbasis Islam. Saya ulang, yang dilakukan oleh Erdogan adalah seorang pemimpin yang mampu menumbuh kembangkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Turki yang beragama Islam. Itu yang dilakukan. Jadi Anda punya pemimpin yang menumbuh kembangkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Turki. Sementara dulu pemimpin sebelumnya itu tidak menumbuh kembangkan kebanggaan, malah menumbuhkan, kalau saya kemudian punya juga bukunya, menumbuh kembangkan kerusakan perekonomian sehingga lira Turki itu berantakan, Turki itu berantakan karu-karuan di moneternya, di aset moneternya. Jadi ada teman yang melakukan riset moneter di Turki di bawah IMF gitu ya, sebelum Erdogan berkuasa, itu luar biasa berantakan, lebih parah dari Indonesia. Tapi Erdogan bisa membalikannya gitu. Itu menarik itu. Menarik. Itu yang saya ngomong kayak gini dengan data ya. Artinya saya punya kajian ekonomi moneternya secara tertulis, lalu kemudian punya kajian-kajian yang saya dapat lewat internet, dan terakhir ada dialog dengan seorang teman di sana beberapa kali gitu ya. Yang ingin meminta saya untuk datang ke sana dan melihat fakta langsung bagaimana Ankara dan Kabul misalnya. Bang, lihat sendiri nih, apa yang abang bilang nih mestinya gitu. Karena memang saya salah satunya bilang sama teman-teman saya di sana itu, kasih tahu sama Erdogan, turunkan terus suku bunga acuannya, ubah nilai utangnya ke mata uang domestik, jangan ikut-ikutan ke mata uang. Karena sekarang ini yang disebut dengan perang itu ujungnya, karena saya sebut sebagai akumulatif power, perang yang terakumulasi dengan model macam-macam, termasuk dengan proxy dan dengan cyber war, ujungnya adalah soal menilai perang mata uang. Mereka melakukan perang di harga energi price war yang sekarang turun karena kemarin Amerika melepas jutaan barel seperti saya bilang minggu lalu di Russell. Mereka masuk lagi ke perang mata uang. Anda lihat sekarang bagaimana dolar terus bermain sedemikian rupa karena yang namanya tapering off sudah dilakukan. Dan minggu lalu bagaimana bangsa Turki memburu dolar, itu gambaran. Nah, ketika Erdogan berusaha menurunkan tingkat suku bunga, lalu kemudian Erdogan secara perlahan membangun keyakinan bahwa utang swasta Turki harus diubah, Erdogan terus terang di situ sudah melakukan perlawanan perang ekonomi. Jadi bukan lagi sekedar Erdogan memberi nuklir dari Rusia dan menunjukkan bahwa dia punya sikap perlawanan terhadap NATO. Padahal Turki adalah anggota NATO gitu. Menarik kan? Jadi artinya sikap Erdogan. Jadi betapa yang namanya seorang Erdogan itu punya kepercayaan diri memimpin Turki dan menumbuh kembangkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Turki berbasis Islam, lalu tetap memperkuat kepentingan nasionalnya yang luar biasa. Dengan secara terbuka mendatangkan nuklir, dan kemudian disut habis-habisan oleh media barat. Ini loh. Turki nuklirnya Turki dari Rusia telah datang di Turki. Itu kan dahsyat, itu luar biasa itu loh. Kayak gitu melihatnya. Mereka mengumumkan satu sistem
satu sistem pertahanan militer yang berbasis juga kepada sistem pertahanan sosial. Sementara Jadi dalam pandangan saya, Rusia sama NATO lagi hang-hengkong di Ukraina, itu kan lucu sekali. iya. Jadi artinya Erdogan itu membangun seluruh sistem pertahanan pada gatar kehidupan bangsa Turki. Yang kemudian masih ada celah sedikit tadi yang pada persoalan suku bunga acuan dan pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Jadi celah ini yang sebenarnya Erdogan seolah-olah masih membuka celah untuk pihak lain masuk. Nah, itu diingatkan oleh timnya. Jadi menurut teman saya yang di sana, dia kemudian menjadi pengajar memang di sana. Itu timnya sedemikian utuh gitu memberikan masukan, ini suku bunga acuan mesti diturunin, ini suku bunga acuan diturunin gitu. Nah, ketika terjadi upaya pembunuhan, ya pasti Allah masih melindungi karena memang seperti gambaran Taliban atau gambaran Hamas. Jika kamu sungguh-sungguh beriman, aku yang akan menolong kamu. Itu penemuannya tidak sengaja pula lagi, memang luar biasa ini. Bom iya, bawa jadi mobil pengawal itu Allah membuktikan ketika kamu betul-betul berpegang pada iman dan iman dan bertakwa gitu ya. Maka sesungguh seperti aku akan menolong kamu dan aku akan memberikan kesejahteraan pada kamu gitu. Sementara Indonesia kan kasusnya lihat NTB banjir, Sintang banjir, Semeru meledak gitu. Walaupun kemudian serta merta ada bantuan, tapi kan itu hilir. Itu problematik yang selesai di hilir, tidak selesai di akar, tidak selesai di hulu gitu. Problematik kita di hulu kok, problematik kita di akar kok. Bukan sekedar dengan bukan sekadar problematik di hilirnya, di muaranya, bukan gitu. Itu yang berkali-kali di buku saya. Sampai saya ingin mengatakan ke pendengar Rasil, saya ngomong berkali-kali tentang buku saya gitu. Saya terkejut di online buku saya bisa seharga 1.150.000 loh, gila. Oh gitu ya? Iya, paling rendah 315 ya, mau ya Tuhan, padahal itu buku asal. Sama saya sudah habis, sama penerbit sudah habis. Itu bisa beredar di online, dari mana dia cetak? Gitu. Ada yang cetak, di Pasar Senen juga banyak kok. Banyak ya? Itu yang jadi masalah, ini kita kan itu bukti bahwa sesungguhnya harga intelektualitas di Indonesia gitu ya, itu tidak dihargai, nggak berarti. Itu dia. Sementara kalau kita lihat di negeri luar, di Islam ya, di Islam itu sangat menghargai riset. Sebagaimana pernah muncul kemajuan luar biasa di dalam dunia pengetahuan Islam. Jadi tidak ada seorang ilmuwan Islam itu yang hidupnya terlunta-lunta, nggak ada, nggak bisa. Mustahil. Anda bisa lihat semua ilmuwan Islam yang muncul kalau dalam literatur saya, dalam kepustakaan saya. Latar belakang ilmuwan Islam itu dahsyat kehidupannya. Masya Allah. Nah, 10 menit ke depan ini Bang, ini ada berita paradoks ya. Saya pikir belum setahun ya, Jokowi resmikan pabrik Krakatau Steel termodern kedua di dunia. Ini luar biasa Krakatau Steel. Kan panjang ini sejarah Rusia ketika membantu Krakatau Steel. Tapi berita baru ini 4 Desember bilang Erick Thohir ungkap Krakatau Steel bulan ini bisa bangkrut. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Ini kan kebanggaan kita nih, barang ini luar biasa ini. Pendengar kita di Banten banyak ini, di karyawan Krakatau Steel ini. Ada masjidnya itu. Gimana Bang? Yang pertama ada kesalahan strategi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tol banyak di mana-mana pakai besi kan, bukan pakai rotan. Betul. Kan? Iya. Makanya kalau dalam kajian saya pernah menjadi narasumber bagi Persatuan Industri Baja di Indonesia. Saya menghitung konsumsi baja di Indonesia itu berapa gitu. Memang makin hari makin meningkat konsumsinya. Naik lagi. Justru di situ ganti harga sekarang. Akhirnya Krakatau Steel disaingi oleh beberapa perusahaan baja lain yang di Surabaya dan di Pulau Gadung. Tapi bukan itu. Ternyata selama pembangunan infrastruktur yang terjadi adalah kebutuhan baja dan semen kita tidak dipasok dari dalam negeri. Yes, dari? Tidak sepenuhnya dipasok dari dalam negeri. Karena apa? Karena turnkey project. Kalau turnkey project kan, ya Anda ngerti, santai. Pokoknya jadi itu barang gitu. Iya. Udah barang jadi baru diserahin dengan catatan pembayaran selesai kan gitu. Kalau nggak selesai lu utang sama gua, kalau nggak bisa utang lu gua ambil balik tuh barang kan gitu. Simpel kata begitu. Turnkey project kan gitu. Saya kerjain semua pekerjaan Anda.
Pokoknya Anda tahunya nanti terima beres. Anda keluar saja jaminan pembayaran kan gitu kan. Nah, dikerjain ini. Barang dari dia, tukang dari dia, desain dari dia, seluruhnya dari dia positif. Nah, jadi nih udah jadi gitu. Lu bayar. Nggak, gue nggak bisa bayar. Ya udah utang. Nggak bisa bayar utang. Gue ambil di barang. Ini punya gue, walaupun ini di tempat lo. Itu juga disebut dengan jebakan utang. Itu yang disebut dengan jebakan utang lewat yang namanya turnkey project. Itu karenanya Cina banyak tidak disukai di beberapa kawasan. Misalnya di Afrika maupun di beberapa kawasan Asia Selatan. Nah, pada konstruksi Krakatau Steel mau ambruk, yang pada posisi September dinyatakan menjadi termodern kedua, itu karena pernah ada pikiran dari kerugian yang besar menurun. Lalu Erick menyatakan kalau hitung-hitungan kayak gini bisa bangkrut. Itu kan artinya ada perbedaan pemahaman tentang bagaimana Krakatau Steel itu sendiri. Saya terus terang, memang ada tapi kalau mundurnya ke belakang kejauhan ya. Kita lihat kekinian aja deh. Memang ada upaya untuk melakukan perubahan teknologi dari lempengan baja yang menjadi bahan bakunya yang terpaksa impor dengan yang namanya iron ore, pasir besinya itu. Besi, ya. Ini memang memerlukan teknologi tersendiri. Nah, ketika melihat pasarnya demikian besar, sesungguhnya nggak punya masalah. Sepanjang kita punya satu sikap melindungi kepentingan bangsa sendiri. Jadi menjunjung tinggi kepentingan nasional itu contohnya dilakukan oleh Erdogan. Itu contohnya dilakukan oleh Donald Trump. Itu contohnya dilakukan oleh Joe Biden. Itu contohnya dilakukan oleh yang namanya Angela Merkel. Itu contohnya dilakukan oleh Vladimir Putin. Dan contoh yang paling besar dilakukan oleh Cina, Xi Jinping. Dia gebuk habis-habisan dari seluruh dunia. Dia tetap membela bangsanya habis-habisan. Sehingga dia tetap bisa survive. Itu disebabkan karena kepercayaan diri sang pemimpin melindungi kepentingan bangsanya. Jadi ada contoh realitas nyata yang ada di depan mata kita gitu loh. Konkret gitu. Jadi kalau saya ngomong di hadapan teman-teman saya gitu dalam sebuah diskusi tertutup, kita dikasih contoh nyata bahwa betapa banyak pemimpin dunia dalam suasana Covid itu melindungi kepentingan bangsanya. Walaupun dalam posisi gerakan anti vaksin juga terjadi misalnya di negara-negara Yahudi. Dari mulai Australia, Austria, Swedia, Swiss, Belanda, Prancis, New Zealand, bahkan terjadi juga di Inggris gitu ya. Itu tetap saja ada masyarakat yang menolak vaksin, dan gerakan itu memunculkan satu kondisi bahwa hak asasi memang dilindungi. Jadi bukan hak asasi itu cuma sekedar kata-kata gitu, nggak sekedar main-main. Saya rindu di demonstrasi, nggak begitu gitu. Artinya lagi-lagi dalam kasus Krakatau Steel di mana terjadi perbedaan pendapat antara menteri dengan presidennya, ada problematik pengelolaan, ada problematik manajemen pemerintahan. Jadi bukan sekedar pada persoalan leadership, tapi pada persoalan pengelolaan internal di pemerintahan. Nah, lagi-lagi kan menunjukkan bisa jadi ini soal mismanagement jadinya. Mismanagement apa? Dari mulai mismanagement makro sampai mismanagement mikro. Gitu ngelihatnya. Bahasa sederhananya gitu, mismanagement makro pemerintahan, mismanagement mikro perusahaan. Nah, di situ kalau ngelihat misalnya katakan sekarang ini vaksin demikian rupa, kenapa saya bicara? Itu membuktikan relasi kebijakan makro sama mikronya ketemu. Atau ngambil kebijakan Xi Jinping bagaimana Sinovac dan Sinopharm bisa bersaing dengan Pfizer, Moderna dan AstraZeneca. Itu menunjukkan bahwa yang namanya kebijakan makro sama mikronya jumpa untuk kepentingan nasional mereka. Gitu. Erdogan misalnya ketika menerima vaksin dari Cina, Erdogan sama sekali tidak keluar uang. Karena Erdogan dengan mudah mengatakan, Anda dituding sebagai penyebab COVID-19. Anda kompensasi ke kami. Berikan itu Sinovac dan Sinopharm dengan gratis, tanpa harus beli. Dan itu kejadian. Gimana coba? Indonesia ngapain soal Sinovac, Sinopharmnya? Dan itu negeri nggak pernah nutup gerbang lagi ya. Iya. Kan saya ingin mengatakan begini ya. Dalam dunia seperti sekarang, yang kemarin dalam pidatonya kita tidak bisa lagi menutup diri atas globalisasi karena lintas pengetahuan dan gagasan sudah sedemikian cepatnya. Justru karena lintas pengetahuan dan gagasan sedemikian cepatnya lewat IT, kita dikasih contoh bahwa sesungguhnya kita ketinggalan zaman jauh sekali dengan model-model yang sekarang.
yang diterapkan Indonesia. Walaupun sesungguhnya ketika masuk dalam ultra neoliberal, ini menariknya, Aisan kali, arahnya memang menuju pada sistem fasis. Pada sistem, kalau pakai kajian yang saya ikuti dari kajian di luar tentang gerakan melawan anti vaksin, mereka menuding sebagai bagaimana dunia yang memaksakan vaksin mandatori itu sebagai bentuk fasis, mereka menyebutnya. Itu yang disebut dalam buku Texe Mars, gitu misalnya, The Mark of the Beast Triple Six, gitu, Global Human Control System. Itu kelihatan bahwa sesungguhnya gerakan Indonesia yang seperti sekarang sedang mengikuti derap irama ke arah sana, tapi pada saat yang sama mereka tidak membangun basis masyarakat yang benar. Anda kebayang nggak New Zealand yang kayak gitu tetap bisa demo tuh? Yang katanya negeri tentram. Anda bisa kebayang nggak Austria itu bisa demo habis-habisan? Anda kebayang nggak Australia yang negeri yang katanya demikian jujur itu, yang mereka menolak vaksin, itu bisa mencopot seluruh baju mereka dan mereka menolak habis-habisan? Anda kebayang nggak yang namanya Swiss juga sama? Kebayang nggak yang namanya Belanda itu chaos karena menolak vaksin? Begitu juga yang namanya Prancis, begitu juga yang namanya Inggris, gitu. Atau katakan di sebagian wilayah New York, karena mereka walaupun kebijakan baru, semua perusahaan swasta pakai pendapatnya Mayor de Blasio nih, wali kota New York, harus kena vaksin, itu tetap ada penolakan. Karena ini bukan agama gitu, mereka bilang. Sama seperti pasal 29 ayat 1 ayat 2. Jadi kalau kita balik lagi ke dalam bagaimana kita melihat situasi apa yang kita lihat di Indonesia seperti ini gitu ya, ada sesuatu yang mestinya kita bisa renungkan. Kenapa ya kita begini ya? Kenapa musibah demi musibah, kalau tidak musibah sosial, muncul musibah alam. Jadi masalahnya ada bencana alam yang tidak pernah berhenti, ada bencana sosial yang tidak berhenti. Kan balik-baliknya lagi, jangan-jangan benar juga kali. Keimanan kita nggak beres, keislaman kita nggak beres. Gitu. Sehingga kalau pakai istilahnya Clifford Gate, yang ada cuma Islam abangan. Jangan-jangan begitu. Islam yang sungguh-sungguh pegang keimanannya kecil sekali gitu. Sehingga mudah sekali si Islam abangan itu diterjang oleh pencitraan, sehingga seorang Rocky Gerung terkagum-kagum pada pendukung satu presiden gitu, yang sudah berkali-kali dibohongin tapi tetap menyatakan ini makanan asam, tapi mereka bilang manis ya, sambil wajahnya nyeringis-nyeringis karena asam. Rocky Gerung. Wah, 8.41 nih. 40 menit sudah. Saya ingin mengatakan begini, mari kita perbaiki dengan satu. Saya pernah bilang berkali-kali ketika kemarin di Idul Fitri, bagaimana saya menulis dan kemudian tulisan saya viral. Mari kita perbaiki kejujuran kita. Itu penting. Saya ulang. Mari kita. Jadi jangan pernah bermain persepsi lebih dahulu, karena di balik persepsi adalah ketidakjujuran. Dan karena itu kita perbaiki dulu persepsi kita. Dan untuk bisa memperbaiki persepsi, mari kita balikin diri kita untuk menjadi jujur. Gitu. Jujur dalam sebagai pribadi, jujur sebagai anggota keluarga, jujur sebagai keluarga, jujur sebagai anggota masyarakat, jujur sebagai para pemimpin negara. Kalau pada level RT aja sudah tidak jujur dalam pemilihan RT, gimana coba di DKI? Kebayang nggak? Kan DKI lagi ramai pemilihan RT nih. Oh iya. Oh, saya dengar kanan kiri nih, masyarakatnya sendiri bilang itu nggak beres itu soal surat-suaranya. Nah, soal RT aja nggak jujur. Oh, air mengalir dari atas ke bawah nih. Ya Allah ya Tuhanku. Bagaimana saya nggak menyebutnya sebagai Islam abangan? Bener-bener deh, si Clifford Gates ini berarti memang banyak Islam abangan daripada Islam memegang keimanan dengan. Betul. Wah, terima kasih Bang. Mudah-mudahan kita dapat memperkuat, karena Bang bisa ngaji nih di negeri kita nih, persentasenya juga luar biasa gitu. Tapi ikhtiar terus dilakukan. Terima kasih Bang. Tidak boleh. Jadi kalau kita menggunakan ayat ya, Al-Ayah menyatakan wasaru ila magfiratin wa ajrin karim. Kan itu artinya sesungguhnya kita disuruh meminta maaf dan bersegeralah memohon ampunan. Kan artinya kita dilumuri oleh dosa demikian banyak. Jadi jatuh bangun dalam kehidupan dari mulai punya sikap keimanan dan berdosa itu biasa. Tapi jangan pernah bangkit karena pertolongan orang lain. Bangkitlah karena diri sendiri untuk tegaknya iman. Jadi yang disebut dengan wasari'u ila magfiratin wa ajrin karim itu adalah bagaimana ketika kita terjatuh karena berdosa, itu segera kita bangkit dan memohon ampunan dan karena kapasitas sendiri. Dan Allah menjawab, aku bahagia mendapatkan hambaku yang bertaubat karena kesalahannya. Lebih bahagia dari orang yang kehilangan barang yang kemudian ditemukan kembali. Aku lebih bahagia. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Sementara ampunan dia
seluas langit dan bumi gitu, lebih luas dari itu. Jadi dia membuka permohonan ampunan itu gitu, permohonan maaf itu gitu. Kenapa kita nggak lakukan itu gitu? Kalau Allah sendiri menyediakannya sampai kayak gitu, kan artinya balik lagi pada pemahaman kita tentang ajaran. Saya kira begitu. Dan ini saya terus terang karena kerisauan saya menghadapi ketidakpastian yang saya sebut sebagai individu. Kok makin hari makin ketidakjelas ya kemana larinya. Ya, dunia. Yang pasti kita akan mengakhiri hidup di dunia ini suatu hari. Insya Allah. Itu yang pasti. Ya, terima kasih. Amin. Itu yang kita mau. Amin. Ya. Terima kasih Bang Iksaduddin Nursi. Pagi hari ini sudah bikin mata kita, kuping kita, dan saraf kita tambah seger gitu. Amin. Assalamualaikum. Salah tanggung jawab saya, benar karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.